Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Keris Empu Gandring. Dalam seri ke-401 ini didukung oleh para pemain Elias sebagai Gajah Biru, Eni Budiono sebagai istri Gajah Biru, Narto Bantul sebagai Rawedeng, Idris Apandi sebagai Ramapati, Heri Stiono sebagai Sang Ramawijaya, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Malam itu, Gajah Biru menginap di desa Julung-Julung, tidur di rumah kediaman istri pertamanya. Setelah memadu kasih beberapa saat lamanya, Gajah Biru tidur pulas. Tengah malam, dia terbangun oleh mimpi-mimpi buruk. Istrinya berusaha untuk memberikan penghiburan padanya. Gajah Biru sangat terharu melihat sikap istri pertamanya yang tetap setia dan teguh pendiriannya sebagai seorang wanita. Gajah Biru terkejut ketika istrinya mengabarkan tentang keluarganya di Istana Majapahit. Apa, Nyai? Mereka ditahan? Ya, aku baru saja mengunjungi saudara tuaku yang sekarang menjadi kepala desa Julung-Julung, Kakang. Menurut saudara tuaku, kemarin ada beberapa orang prajurit Majapahit datang untuk mengadakan pemeriksaan. Dan dari mereka lah aku tahu bahwa istrimu, anak-anakmu, dan keluargamu di Majapahit ditahan. Kurang ajar. Wisma kediamanmu dijaga ketat oleh prajurit-prajurit. Kurang ajar. Mengapa mereka melibatkan keluargaku? Sabar, Kakang. Jangan terburu nafsu. Ini pasti gagasan Sang Ramapati. Komplotan Sang Ramapati memang orang-orang yang berpikiran sempit. Mereka itu orang-orang picik.
Mestinya mereka tahu bahwa Gajah Biru yang harus bertanggung jawab, dan bukan keluarganya. Mereka tidak perlu melibatkan anak istriku dalam peristiwa ini. Tenang, Kakang Gajah Biru. Berita itu belum tentu benar. Kalau yang mengatakan itu adalah prajurit-prajurit Majapahit, berita itu pastilah benar. Dan kemungkinan seperti itu selalu ada, Nyai. Tapi, kau jangan bertindak ceroboh, Kakang. Jangan mengambil keputusan sebelum dipikirkan masak-masak. Kau harus memikirkan keselamatan mereka, keluargamu. Sebaiknya aku mengikuti saran-saranmu, Nyai. Aku harus segera kembali ke Majapahit. Iya, ada baiknya kau menemui Gusti Lembu Sora untuk membicarakan masalah ini, Kakang. Jangan bertindak sendiri. Iya, sebaiknya begitu. Aku harus lebih dulu menemui Gusti Lembu Sora. Nyai, sebaiknya aku segera kembali ke Majapahit. Aku tidak bisa lama-lama tinggal di sini bersamamu. Aku tahu apa yang kau rasakan, Kakang. Aku tahu kesulitanmu. Cepatlah kembali ke Majapahit. Mudah-mudahan Sang Hyang Widi melindungimu dan keluargamu. Mudah-mudahan Sang Hyang Widi memberkati keselamatan kita semua. Nyai, tolong persiapkan perbekalan untuk di jalan. Aku akan berangkat sekarang juga. Baik, Kakang. Aku akan selalu berdoa untuk keselamatanmu. Istri Gajah Biru buru-buru menyiapkan perbekalan untuk suaminya di jalan. Tak lama kemudian Gajah Biru sudah naik ke atas punggung kudanya. Malam terasa sunyi. Halaman rumah kediaman istri Gajah Biru terasa lengang dan sunyi. Desa Julung-Julung masih tidur terlelap dalam mimpinya. Aku berangkat, Nyai. Jagalah dirimu baik-baik. Kau juga harus berhati-hati, Kakang. Gajah Biru melarikan kudanya meninggalkan desa Julung-Julung. Dia berkuda melintasi daerah yang berbukit-bukit. Laki-laki berbadan tegap perkasa itu terus memacu kudanya, menerobos bagian timur hutan tarik. Dia berkuda sampai menjelang fajar menyingsing. Matahari muncul dari mulut cakrawala, dan bumi kelihatan mulai terang ketika Gajah Biru memasuki perbatasan kota Majapahit. Pagi hari muncul dengan cerah. Suasana di sekitar istana Majapahit mulai kelihatan sibuk. Prajurit-prajurit jaga mondar-mandir. Sementara penggawa-penggawa kerajaan keluar masuk dari bangunan satu ke bangunan yang lain. Wisma kediaman Sang Ramapati kelihatan masih sunyi dan lengang. Hanya ada 4 orang prajurit kelihatan berjaga-jaga di pintu pagar halaman. Keempat orang prajurit itu segera membungkuk memberikan hormat kepada Rawedeng yang bergegas memasuki pintu serambi. Ampun, Gusti. Ampun, Beribu, ampun. Hamba terpaksa menghadap tanpa dipanggil, Gusti. Hamba akan menyampaikan sebuah laporan. Laporan mengenai apa, Rawedeng? Ada seorang prajurit dari perbatasan kota melaporkan bahwa Gajah Biru datang, Gusti. Benarkah itu? Sekarang Gajah Biru sedang dalam perjalanan menuju pintu gerbang Istana Majapahit. Jadi Gajah Biru masih hidup. Kalau begitu dia harus ditangkap. Bawalah beberapa orang prajurit, Rawedeng. Tangkaplah Gajah Biru. Cegat dia di pintu gerbang depan. Dan kau tidak perlu membawanya kemari. Langsung teruskan saja ke ruang tawanan. Baik, Gusti Ramapati. Gajah Biru memang sedang dalam perjalanan menuju istana Majapahit.
Dia menjadi ragu-ragu sejenak begitu melihat ada prajurit-prajurit berkerumun di depan pintu gerbang. Sepintas lalu dia dapat melihat Rawedeng hadir di situ. Hei prajurit, minggirlah! Aku mau masuk. Bukankah kau Gajah Biru? Kemana saja kau selama ini? Rupanya kau masih hidup. Rupanya nasibmu jauh lebih baik dibandingkan 300 orang prajurit yang ikut menyertaimu. Rawedeng! Ya. Aku tidak ingin melayani perkataanmu di depan pintu gerbang. Cepat perintahkan agar prajurit-prajurit itu minggir. Aku mau masuk. Aku mau menghadap Sang Prabu. Seorang prajurit pelarian seperti kau tidak pantas menghadap Gusti Prabu Ramapati. Apa maksudmu, Rawedeng? Kau seorang perwira pengecut, Gajah Biru. Kau melarikan diri sementara prajurit-prajuritmu terbunuh. Mengapa kau masih mempunyai muka untuk kembali ke Majapahit? Seharusnya kau bunuh diri di tengah perjalanan. Itu urusanku, Rawedeng. Kau tidak perlu ikut campur. Kalau aku memang dianggap bersalah, aku sanggup diadili. Aku bersedia mempertanggungjawabkan perbuatanku di depan sidang pengadilan. Kesalahanmu sangat menyolok, Gajah Biru. Kesalahanmu sangat besar, sehingga kau tidak perlu lagi diadili. Ayo prajurit-prajurit, tangkap orang itu. Tangkap Gajah Biru. Apa ini? Apa ini? Kalian tidak bisa menangkap aku. Kalian tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Kurang ajar. Hiat! Sang Prabu, terimalah salam dan hormat kami. Semoga para dewa selalu memberkatimu. Terima kasih. Terima kasih atas salam dan hormat kalian. Semoga para dewa memberkati kita semua. Di pagi yang cerah ini kita berkumpul kembali di ruangan Balai Paseban Agung. Kita berkumpul untuk membahas segala macam masalah yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan semua ini kita lakukan demi kejayaan Majapahit, demi kejayaan dan kerukunan negeri kita. Baru saja aku mendapat laporan mengenai peristiwa sehubungan dengan kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di sekitar kota Majapahit akhir-akhir ini. Menurut laporan yang kuterima, kaum perusuh sampai saat ini masih terus berkeliaran. Mereka belum bisa ditumpas. Mereka belum bisa dimusnahkan dari bumi Majapahit. Agaknya Majapahit masih menghadapi kerikil-kerikil tajam. Paman Ramapati. Ya, Gusti Prabu. Bagaimana menurut laporan itu selengkapnya? Coba, tolong sampaikan di depan Balai Paseban Agung ini, supaya para hadirin ikut mendengarnya. Baik, Gusti Prabu. Hamba siap menjalankan perintah Gusti Prabu. Memang benar bunyi laporan itu, bahwa kaum perusuh masih merajalela. Mereka belum berhasil ditumpas. Beberapa waktu yang lalu, pemerintah Majapahit telah mengutus 3 orang penggawa kerajaan. Mereka adalah Arya Kamandanu, Sakawuni, dan perwira Gajah Biru.
Mereka bertiga diutus menumpas kaum perusuh dengan disertai 300 orang prajurit pilihan. Tapi menurut laporan yang kami terima, mereka telah gagal menjalankan tugasnya. Bahkan 300 orang prajurit semuanya terbunuh. Peristiwa ini terjadi di kaki Bukit Pendem yang merupakan sarang persembunyian kaum perusuh. Kemudian laporan berikutnya menyusul. Tadi, pagi-pagi sekali, perwira Gajah Biru kembali ke Majapahit. Dia kembali hanya seorang diri. Dan sekarang ini perwira Gajah Biru telah kami amankan untuk sementara. Demikianlah Gusti Prabu. Demikianlah laporan yang dapat hamba sampaikan ke hadapan para hadirin. Selanjutnya, terserah apa yang akan Gusti Prabu putuskan. Terima kasih, Paman Ramapati. Apa benar Gajah Biru sudah kembali ke Majapahit? Benar, Gusti. Kalau Gusti Prabu menghendaki, hamba dapat memerintahkan prajurit-prajurit untuk membawanya kemari. Sebaiknya begitu, Paman Ramapati. Bawalah Gajah Biru kemari. Aku akan mengadakan tanya jawab langsung kepadanya. Hai, Gusti. Hamba siap menjalankan perintah. Sang Ramapati kemudian berpaling kepada Rawedeng, Rayuyu, Rapangsa dan Rabanyak yang duduk di sebelahnya. Mereka berempat segera menghaturkan sembah ke hadapan Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana. Setelah itu mereka pun beranjak meninggalkan Balai Paseban Agung. Dan tak lama kemudian mereka sudah kembali dengan membawa Gajah Biru. Tangan Gajah Biru diikat dengan rantai. Majulah ke depan, Gajah Biru. Majulah kemari. Aku ingin bertanya kepadamu. Baik, Gusti Prabu. Gajah Biru, menurut laporan yang kuterima mengatakan bahwa kau telah gagal menjalankan tugasmu menumpas kaum perusuh. Apa benar demikian, Gajah Biru? Benar, Gusti Prabu. Memang hamba telah gagal menumpas kaum perusuh. Bagaimana dengan prajurit-prajuritmu? Menurut laporan yang kuterima mengatakan bahwa mereka semuanya terbunuh. Benar, Gusti Prabu. Memang begitulah kenyataannya. Mereka semuanya terbunuh. Kami telah bertempur mati-matian di kaki Bukit Pendem melawan kaum perusuh. Dan akhirnya hamba terpaksa mengalami suatu kenyataan pahit, Gusti Prabu. Jadi 300 orang prajurit Majapahit terbunuh. Sementara itu, kau justru melarikan diri. Apakah itu perbuatan seorang perwira yang pantas menjadi suri tauladan, Gajah Biru? Sayang sekali. Selama ini aku percaya penuh kepadamu. Selama ini, kau sudah banyak membantu cita-cita kita bersama mendirikan kerajaan Majapahit. Kau pernah terlibat dalam peperangan besar melawan bala tentara Tartar. Kau juga terlibat dalam peperangan melawan bala tentara Prabu Jayakatwang. Kita semua tidak ragu-ragu lagi bahwa kau dan temanmu Rektian Demungwira adalah dua orang perwira handal yang pantas dibanggakan. Tetapi, mengapa tiba-tiba sekarang kau menunjukkan sikap yang sama sekali tidak perwira? Mengapa kau justru melarikan diri dari peperangan? Sementara 300 orang prajurit-prajuritmu ini terbunuh. Benar-benar sangat disayangkan. Sangat disayangkan, Gajah Biru. Ampun, Gusti Prabu. Hamba terima salah. Hamba sanggup mendapatkan hukuman karena kesalahan hamba, Gusti Prabu. Baiklah. Sekarang persoalan ini kuserahkan ke hadapan hadirin semuanya. Jelas, Gajah Biru harus mendapatkan ganjaran yang setimpal. Sesuai dengan perbuatannya sebagai seorang perwira. Dia harus dihukum karena kegagalan dan sikapnya. Tapi hukuman apa yang paling pantas? Hukuman apa yang paling tepat? Marilah kita putuskan bersama. Bagaimana, Paman Ramapati?
Ampun Gusti Prabu. Perkenankanlah hamba membahas masalah ini secara terperinci. Para hadirin sekalian, Gajah Biru telah gagal menjalankan tugasnya. Dan kegagalan itu menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi pemerintah Majapahit. Yang jelas, kita telah kehilangan 300 orang prajurit pilihan. Tapi sebenarnya bukan hanya itu kerugian yang kita derita. Akibat kegagalan itu, kaum perusuh pasti merasa mendapat angin segar. Mereka pasti akan meningkatkan kegiatannya, membuat kerusuhan, membuat kacau balau keadaan pemerintahan kita. Buktinya, mereka telah dengan semena-mena melemparkan mayat-mayat prajurit Majapahit ke sembarang tempat. Hal ini merupakan suatu pukulan yang walaupun tidak terasa sakit, tapi cukup memalukan bagi kita semua. Jadi kerugian yang kita derita akibat kegagalan Gajah Biru dapat kami paparkan seperti di bawah ini. Pertama, pamor dan kewibawaan pemerintah Majapahit menjadi turun. Kedua, masyarakat menjadi semakin resah karena kegagalan itu. 3. Citra prajurit-prajurit Majapahit tercemar. Demikianlah para hadirin, kerugian-kerugian yang kita derita bersama sebagai akibat kegagalan Gajah Biru memimpin pasukannya. Karena itu, menurut pendapat saya, tak ada hukuman yang lebih tepat lagi bagi Gajah Biru selain hukuman mati. Ampun Gusti Prabu. Perkenankanlah hamba ikut berbicara dalam perkara ini. Silakan Paman Usuran. Sidang ini sifatnya terbuka. Silakan bicara. Memang benar apa yang baru saja dibeberkan oleh Kakang Ramapati. Gajah Biru memang bersalah. Dia sudah gagal menjalankan tugasnya sebagai perwira pasukan, dan jelas itu tergolong salah. Dan untuk itu, dia memang harus mendapatkan ganjaran hukuman. Ini sesuai dengan peraturan ketata prajuritan kita. Tapi menghukum Gajah Biru dengan hukuman mati sepertinya tidak tepat. Kalau hal itu tidak boleh dikatakan sebagai sewenang-wenang, Gusti. Ingat Adi Lembu Sora. Ingat kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat kegagalan Gajah Biru. Benar Kakang Ramapati. Tapi Gajah Biru sebenarnya tidaklah bermaksud buruk. Dia tetap menjalankan tugasnya sebagai perwira sebagaimana mestinya. Bahwa dia telah dapat dikalahkan oleh kaum perusuh, itu soal lain. Tapi setidak-tidaknya kita semua tahu bahwa Gajah Biru adalah seorang perwira teladan. Dia sudah banyak berjasa terhadap kita. Hanya barangkali sekarang ini nasibnya kurang mujur, sehingga dia gagal menjalankan tugas. Tapi hal itu tidak menjadi ukuran. Jadi kau tidak setuju Gajah Biru dihukum mati, Lembu Sora? Tidak. Dengan tegas saya katakan tidak, Kakang Ramapati. Suasana di Balai Paseban Agung Majapahit menjadi panas. Sang Ramapati terus berusaha memojokkan Gajah Biru, sementara Lembu Sora membelanya. Dua orang tokoh kerajaan itu kemudian terlibat dalam suatu perbantahan sengit. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah